Farhan Nugroho Arisa Putra, nomor absen 12. Halo semua, welcome to class. Jadi aku mau membuka presentasi kelompok kami dengan judul distribusi binomial. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kalian buka telinga lebar-lebar, siapin buku atau notes, siapin alat tulis juga berupa pensil, penghapus, pena, mungkin juga penggaris. Berhubung materi kita tentang distribusi binomial, aku udah nyiapin beberapa quick recall atau semacam pengingat gitulah. 1. Percobaan acak. Percobaan acak adalah percobaan yang dapat diulang dengan kondisi yang sama dengan kemungkinan hasil yang selalu tetap. Disebut acak karena tidak diketahui kepastian mengenai hasil yang akan muncul, namun dapat diketahui kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul. Contohnya, percobaan pelemparan koin memungkinkan kejadian terjadinya ada 2, yaitu muncul gambar atau angka. 2. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Notasi ruang sampel adalah S besar dan banyaknya anggota ruang sampel dapat ditulis dengan N dalam kurung S besar. Contohnya, pada pelemparan sebuah koin, ruang sampelnya dapat ditulis S sama dengan kurung kurawal A, G. Dan banyaknya anggota ruang sampel ada 2, dapat ditulis N dalam kurung S besar sama dengan 2. 3. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Contoh, sampel pada pelemparan sebuah koin adalah A dan G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurik Aden Deseano, nomor absen 05 dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan menerangkan tentang variabel acak. Variabel acak itu apa sih? Yaitu sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal, disebut variabel. Variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan, baru itu disebut variabel acak. Atau variabel acak adalah suatu fungsi dari ruang sampel ke suatu bilangan real. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya apa saja? X, Y, dan Z. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z kecil. Contohnya, pada pelemparan sebuah koin, variabel acak X menyatakan banyak angka yang muncul. X1 jika 1 angka muncul, 0 jika tidak angka-angka muncul, dan dapat ditulis menjadi X sama dengan 0,1. Variabel acak terdiri atas variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nilai-nilai variabel acak diskrit itu ditentukan dalam ruang sampel diskrit, dan nilai-nilai variabel acak kontinu ditentukan dalam ruang sampel kontinu. Oke, halo semua, balik lagi dengan aku Farhan. Aku menjelaskan tentang variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Variabel acak X menyatakan banyaknya angka yang muncul pada pelemparan sebuah koin. Dapat dituliskan dengan X sama dengan 1 jika 1 angka muncul dan 0 jika tidak ada angka yang muncul. Disebut variabel acak diskrit karena 1 dapat dihitung dan 2 tidak membentuk interval. Aku punya contoh lagi nih. Variabel acak X menyatakan banyaknya anak panah yang mengenai target dalam 4 kali percobaan. Nilai X sama dengan 0, titik sampelnya berupa ada B, 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 banyak anggotanya N1 sama dengan 1, peluangnya F0 sama dengan PX sama dengan 0, N1 per NS sama dengan 1 per 16. Untuk nilai X sama dengan 1, titik sampelnya ada A, B, 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 ada B, A, B, 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 A, B, dan B, 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 A.
N2 sama dengan 2, F1 peluangnya F1 sama dengan PX sama dengan 1, N2 per NS sama dengan 4 per 16 sama dengan 1 per 4. Untuk nilai X sama dengan 2, titik sampelnya ada AABB, ABAB, ABBA, BAAB, BABA, dan BBAA. N3 sama dengan 3, peluangnya F2 sama dengan PX sama dengan 2, N3 per NS sama dengan 4 sama dengan 6 per 16 sama dengan 3 per 8. Untuk nilai X sama dengan 3, titik sampelnya ada AAAB, ada AABA, ada ABAA, dan BAAA. Banyak anggotanya ada N3 sama dengan banyak anggotanya ada N4 sama dengan 4, peluangnya F3 sama dengan PX sama dengan 3, N4 per NS sama dengan 4 per 16 sama dengan 1 per 4. Untuk nilai X sama dengan 4, titik sampelnya ada AAAA. Banyak anggota N5 sama dengan 5, peluangnya F4 sama dengan PX sama dengan 4, N5 per NS sama dengan 1 per 16. Fungsi distribusi peluang variabel acak X adalah Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya, 1 per 16 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, 1 per 4 untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 3, dan 3 per 8 untuk X sama dengan 2. Untuk hasilnya juga bisa digambarkan menggunakan grafik seperti pada gambar berikut. Nah, kan tadi aku udah nyebutin tentang contoh variabel acak diskrit. Aku juga mau ngasih contoh lagi yang bukan variabel acak diskrit untuk sekedar tahu aja, biar kalian gampang bedainnya. Misal aku punya variabel acak X menyatakan jumlah produksi beras per tahun di Cianjur, Jawa Barat. Mengapa bukan variabel acak diskrit? Karena 1, dapat dihitung? Bisa ya, tapi 2, apakah tidak membentuk interval? Mungkin ya, karena misal produksi beras di Cianjur tahun 2010 adalah 801.622 ton dalam ton ya. Tapi kalau dijadikan dalam satuan miligram menjadi 801.622 juta miligram. Tapi kan saking kecilnya bisa membentuk interval nih. Jadi 801.622 juta 5 miligram. Tapi variabel acak yang bukan diskrit itu bisa menjadi diskrit kalau nih aku kasih contoh lagi. Variabel acak X menyatakan jumlah produksi beras per tahun di Cianjur, Jawa Barat yang dibulatkan ke ribuan ton terdekat. Mengapa bisa disebut variabel acak diskrit? Karena misal produksi beras di Cianjur tahun 2010 adalah 801.622 ton. Kalau dibulatkan ke ribuan ton terdekat menjadi 802.000. Karena dibulatkan sudah pasti tidak membentuk interval ya. Jadi pemenuhi nih untuk syarat variabel acak diskritnya. 1 bisa dihitung dan 2 tidak membentuk interval. Aku Afina Sasabila Anda, absen 2. Jadi aku melanjutkan nih dari yang Farhan tadi jelaskan. Materiku sekarang fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Nah, kumulatif sendiri kan artinya dijumlah ya. Jadi distribusi kumulatif diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel acak diskrit. Sedangkan variabel acak diskrit sendiri kan artinya variabel yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Singkatnya peluang yang dicari bukan hanya 1, tapi beberapa peluang yang ditambah. Terus
peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan nilai X ditulis F besar X sama dengan P besar X besar kurang dari sama dengan X, yang itu dinamakan sebagai peluang kumulatif. Jadi misal X sama dengan C, maka ditulis F besar C sama dengan P besar X besar kurang dari sama dengan C, yang C sendiri misal mulai dari 1. Jadi F kecil 1 ditambah F kecil 2 ditambah F kecil 3 sampai dengan F kecil C. Terus tambahan distribusi peluang kumulatif dapat dinyatakan dalam 3 bentuk ya, dalam tabel, fungsi, sama grafik. Oke, lanjut. Dari data yang sudah dijelaskan Farhan tadi kan diperoleh F besar 0 kan dapat 1/16 tuh. Nah, 1/16 ini dari mana sih? Dapat dari F kecil 0 yang dijelaskan Farhan tadi yang di tabel. Nah, terus F besar 1 itu dapat 5/16 dari F kecil 0 plus F kecil 1. Terus F besar 2 itu dapat 11/16 dari F kecil 0 ditambah F kecil 1 ditambah F kecil 2. F besar 3 dapat 5/16 dari F kecil 0 ditambah F kecil 1 ditambah F kecil 2 ditambah F kecil 3. F besar 4 dapat 16/16 atau 1 didapat dari F kecil 0 plus F kecil 1 plus F kecil 2 plus F kecil 3 sama F kecil 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmi Rosana, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel acak binomial dan distribusi binomial, yaitu cara menghitung peluang binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Sebelumnya kita akan memahami 4 sifat percobaan binomial. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan n bilangan bulat positif. Contohnya, percobaan melempar bola ke dalam ring basket secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau independen atau dengan pengembalian. Contohnya adalah melempar bola basket ke dalam ring, bola akan dikembalikan lagi untuk percobaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau disebut sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan atau disebut gagal. Contohnya, sukses melempar bola ke dalam ring basket atau gagal melempar bola ke dalam ring basket. Yang keempat, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Jika peluang nilai-nilai variabel acak binomial disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, disebut distribusi peluang variabel acak binomial atau distribusi binomial. Secara umum, persamaan peluang X kejadian yang diharapkan dari n percobaan binomial dinyatakan dengan F kecil X sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan P dalam kurung X kecil, N, P sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali I pangkat N min X. Dengan keterangan variabel acak X besar yang peluangnya berdistribusi binomial dilambangkan X besar atau disebut bin dalam kurung N, P. Kombinasi NX disebut koefisien binomial. Kombinasi NX sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial.
X kecil adalah banyak kejadian yang diharapkan. Nilai X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. P adalah peluang kejadian yang diharapkan, dan Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nilai Q sama dengan 1 min P. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah pada kalimat paling banyak. Jika menemukan kalimat peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan, maka disebut fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X kecil sama dengan T kecil, maka peluang paling banyak T kecil kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan F besar T sama dengan P besar X besar kurang dari T, dan penjabaran seperti yang di bawah. Hasil perhitungan Fx sama dengan B, X, N, P dapat dilihat dalam tabel distribusi binomial, sedangkan peluang kumulatifnya dapat dilihat dalam tabel distribusi binomial kumulatif. Misalkan, untuk mencari nilai P dalam kurung 2,4,0,005 dilihat dalam tabel distribusi binomial, di mana X sama dengan 2, N sama dengan 4, dan P sama dengan 0,05. Maka diperoleh nilai P dalam kurung 240,05 sama dengan 0,0135. Dan untuk mencari nilai F2 sama dengan P X besar kurang dari sama dengan 2 dari P 240,05 dilihat dalam tabel distribusi binomial kumulatif. Maka diperoleh nilai F2 sama dengan P X besar kurang dari sama dengan 2 sama dengan 0,9995. Jadi, kita bisa menghitung peluang binomial tadi dengan rumus atau dengan melihat tabel. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johnson Abirama Palosa, absen 15. Saya akan membahas soal nomor 9. Pertanyaannya, sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru. Setelah seleksi karyawan diadakan, peserta tes yang lulus hanya 20%. Jika dari para tes tersebut dipilih sampel secara acak sebanyak 10 peserta, peluang terpilih paling banyak 3 peserta lulus tes adalah. Jawab. Misalkan P adalah peluang hasil atau lolos, Q adalah peluang gagal yang berarti 1 min P, N banyaknya percobaan, sedangkan X banyaknya percobaan yang berhasil. Berdasarkan informasi pada soal, diketahui peluang hasil lolosnya 20% yang berarti 0,2, peluang gagalnya 0,8, peluang banyaknya percobaan 10 kali, banyaknya percobaan yang berhasil sebanyak 3 kali, sehingga dapat ditentukan peluang peserta lolos banyak 3 orang sebagai berikut. Caranya adalah P sama dengan C dalam kurung N kali X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X yang menghasilkan 0,2013. Jadi jawaban yang benar adalah D, 0,2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Eko Wahyu Winarti dari kelas 12 MIPA 6, absen 11. Oke, kita udah sampai di pembahasan soal di presentasi kali ini. Aku mau bahas soal nomor 10 nih.
Oke, kita baca dulu ya bareng-bareng soalnya, lalu kita bahas. Dalam suatu tes, peserta dimintai mengerjakan 20 soal pilihan benar salah. Peluang seseorang peserta tes dengan menjawab benar 15 soal adalah. Dalam kasus seperti ini, kita akan menggunakan rumus distribusi binomial yang sudah tertulis dalam slide ini. Sekarang kita cari diketahuinya dulu ya, agar lebih enak dalam mengerjakan soal seperti ini. Oke, diketahui total soal yang disimbolkan N sama dengan 20, jumlah benar disimbolkan R sama dengan 15, dan hanya ada 2 kemungkinan jawaban benar atau salah. Jadi peluang jawaban benar disimbolkan P sama dengan setengah, dan juga Q sama dengan setengah untuk jawaban salah. Sekarang kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut di dalam rumus dan didapatkan 20 faktorial per kurung buka 20 dikurangi 15 kurung tutup faktorial dikali 15 faktorial dikali setengah pangkat 15 dikali setengah pangkat 5, dan didapatkan hasil sama dengan 0,0148. Jadi peluang seseorang peserta tes dengan menjawab benar 15 soal adalah 0,0148. Oke, itulah pembahasan soal dari aku. Terima kasih.